Baik, selamat pagi. Kita akan segera memulai acara kita. Selamat pagi kami ucapkan kepada para peserta Web Talk Show Regina Coeli School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hari ini kita akan mengikuti bersama Web Talk Show Regina Coeli School dengan tema Regina Coeli School, belajar di sekolah siap, belajar dari rumah siap. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang sudah bergabung, khususnya pada para orang tua dari PGTK, SD, SMP, dan SMA. Ya, Bapak Ibu, tema yang sudah saya sampaikan tadi, seperti apa kita menghadapi new normal yang baru diluncurkan oleh pemerintah kita di saat pandemi virus corona masih meningkat, trennya masih meningkat Bapak Ibu. Tetapi mau tidak mau, dan satu kata yang harus adalah siap untuk new normal. Untuk memulai acara ini, kami akan menghadirkan dua narasumber. Yang pertama, Mr. Agustinus Priyowidodo, dan narasumber yang kedua, Mr. Abel Mares. Untuk itu, selamat pagi, Bapak. Pada narasumber pertama, Mr. Agustinus Priyowidodo akan memaparkan seperti apa new normal dalam hidup kita nanti. Untuk itu kepada Mr. Agus, kami persilakan. Ya baik, terima kasih Mr. Faris. Bapak Ibu dan para pemirsa, para dimanapun Anda berada, yang bergabung dengan acara kita pada pagi ini, sama-sama kita layak dan pantas mengucapkan syukur kepada Tuhan diberikan berbagai kesehatan ya. Dan juga baru saja kemarin kita merayakan hari lahir Pancasila, dan hari ini kita bersama-sama dalam talkshow yang sudah kita persiapkan. Tema besar dari talkshow kita pada hari ini adalah Regina Coeli School, belajar di sekolah siap, belajar di rumah siap. Nanti Mr. Abel akan memaparkan yang spesifikasi spesifik di Regina Coeli. Dan pagi ini saya akan mencoba mengajak para pemirsa. Tema yang saya sampaikan adalah new normal, siapkah kita? Bapak Ibu dan para pemirsa ya. Kita bicara new normal, sebenarnya yang paling hakiki harus disiapkan adalah siapkah kita untuk karena pada prinsipnya new normal akan jadi sebuah kenyataan manakala diikuti dengan sebuah perubahan itu akan terjadi kalau kita sendiri sudah siap. Kalau kita bicara dengan new normal yang sekarang sudah mulai diperkenalkan dengan normal baru ya. Soalnya kalau nanti semuanya bilang new normal, ibu saya bingung, sekarang nggak tahu new normal itu apa toleh, nggak tahu. Maka lebih familiar sekarang para pembicara yang bicara tentang new normal itu menggunakan istilah normal. Kalau mau saya mengatakan bahwa sebenarnya new normal atau normal baru berarti menjadi dua hal. Yang pertama adalah kondisi yang benar-benar baru. Yang kedua adalah kondisi yang dulu sudah ada tapi hilang. Kemudian barunya itu adalah mengembalikan kepada hal yang sudah pernah ada tapi menghilang. Contohnya begini. Kalau yang sekarang ini menjadi ciri khas normal baru yang mudah dan juga mudah dipahami oleh banyak orang, itu adalah protap dan protokol kesehatan.
Misalnya, pertama adalah pakai masker, kedua cuci tangan, kemudian yang ketiga adalah jaga jarak, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat yang pertama, mana sih normal baru yang merupakan kembalinya pembiasaan yang tadinya sudah ada tapi hilang. Contohnya, kalau saya mau mengatakan cuci tangan. Kalau zaman dulu, bahkan saya masih mengalami, di setiap rumah, kalau di kampung kami, sepulang dari manapun itu wajib hukumnya untuk cuci tangan, cuci kaki, apalagi habis melayat ke tempat orang. Maka kalau di desa-desa itu sumur itu kebanyakan ada di luar, karena supaya sebelum masuk rumah kita bisa untuk cuci tangan dan cuci kaki dan seterusnya. Berarti kalau sekarang itu sudah diterapkan lagi, itu bukan sesuatu yang baru, tetapi yang lama yang sudah hilang sekarang sudah kembali lagi. Itu satu. Kemudian yang kedua, dulu dalam adat kita ke timur, kalau orang batuk itu tangannya harus gitu kan. Jadi batuk, menguap itu tangannya ada menghalangi ya. Nah, ada yang menghalangi, dan itu sebuah budaya, itu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Tapi lama-lama sekarang menjadi latah. Orang bahkan batuknya ditunjuk-tunjukin, sudah dropletnya itu sudah menyebar. Nah, sekarang dianggapkan untuk itu ditutup. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru, yang lama, tapi kemudian dikembalikan. Sedangkan yang benar-benar baru adalah jaga jarak. Nah, maka untuk yang jaga jarak ini kan ciri khas bangsa kita ini kan kebersamaan dan kegotong royongan. Wah, ketemu aja udah, gimana coy, gimana bro? Nah, sekarang harus kemudian salaman itu kalau yang hanya begini itu adalah salaman yang bukan mufimnya. Itu yang baju yang asrama. Semua salaman harus begini. Dan ini hal yang baru. Maka hal-hal yang baru ini nanti akan menjadikan sebuah dibiasakan sampai pada akhirnya menjadi sebuah budaya. Nah, kalau saya bicara tentang perubahan, kalau kita bicara perubahan, itu adalah sesuatu yang kalau dikatakan perubahan adalah sebuah keniscayaan. Selama kita hidup, tidak mungkin kita tidak akan berubah. Sejarah mengatakan bahwa proses evolusi itu adalah proses perubahan. Sampai pada akhirnya kita pada situasi saat ini. Bahkan terjadinya bangsa Indonesia pun itu berasal dari kerajaan-kerajaan yang berevolusi, artinya kita siap untuk berubah. Nah, pertanyaannya adalah, dengan adanya kondisi ini, apakah kita sudah siap untuk berubah? Kita lihat sebenarnya tayangannya. Maka saya mengambil new normal, siapkah kita berubah? Ya. Jadi teman-teman, para pemirsa, bisa dilihat di layar Anda. Sedikit saya akan melihat tentang manajemen perubahan, proses perubahan yang terjadi. Sebenarnya di dalam setiap perubahan itu ada 3 hal yang perlu kita lalui, yaitu kondisi saat ini, masa transisi, kemudian kondisi yang diharapkan. Setiap perubahan adalah 3 fase ini. Saat ini, masa transisi, kemudian kondisi yang diharapkan. Nah, sekarang korelasinya dengan kondisi saat ini, kita lihat bahwa saat ini adalah pandemi COVID-19 yang terpapar semakin meningkat, yang meninggal masih bertambah sampai dengan saat ini. Kemudian masa transisinya apa? Masa transisinya adalah new normal, yaitu kehidupan kita membiasakan hidup mengikuti protap dan protokol PSBB.
Ini adalah new normal sebagai masa transisi. Nah, kondisi yang diharapkan apa? Kondisi yang diharapkan adalah aktivitas umum terlaksana, yang terpapar semakin minim. Ini manajemen perubahannya seperti ini. Lalu kita lihat selanjutnya, respon yang ada di dalam menyikapi perubahan ini adalah yang pertama adalah yang muncul stability. Kemudian immobilization, tidak bergerak. Kemudian denial, penolakan, kemudian kemarahan, kemudian perundingan, kemudian tertekan, kemudian pengujian, dan 8 penerimaan. Nah, sekarang mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Dari sekian ini tadi, sekarang kita pada posisi yang mana? Nah, kita pada posisi yang mana? Apakah kita pada yang ingin stabil? Apakah kita ingin berada pada orang yang ingin bergerak? Atau bahkan kita menolak? Atau kita marah? Atau kita berunding, cari win-win solution? Atau justru kita tertekan? Atau ini menjadikan pengujian bagi kita? Atau yang terakhir kita adalah sebuah penerimaan. Ini sebuah tawaran, Bapak. Ya, sebuah tawaran dengan adanya new normal itu, sejauh kita ditantang, kesiapan kita sejauh mana. Maka pertanyaan dengan kesan ini kita mau seperti apa, itu menjadi hak prerogatif kita sebagai pelaku perubahan. Nah, selanjutnya, ada beberapa hal yang menjadikan kenapa kami mengajak Bapak Ibu pada mengajak Bapak Ibu untuk pagi hari ini untuk bersama-sama berbicara dengan tema yang Regina Shelley, belajar di sekolah siap, belajar di rumah siap. Kita bicara Regina Shelley bukan hanya belajar tentang sekolah Regina Shelley, tapi seluruh salah satunya adalah Bapak Ibu para orang tua. Percuma kalau kami siap dengan segala sesuatunya, kurikulum nanti akan dipaparkan, dibeberkan kesiapannya seperti apa, tetapi Bapak Ibu sendiri sebagai orang tua yang menjadi bagian dari proses Regina Shelley ini, kemudian juga tidak siap, juga tidak dipersiapkan. Bapak Ibu, kalau saya boleh jujur mengatakan, sebenarnya dampak yang paling berdampak dan juga sangat-sangat berbahaya dari pandemi COVID-19 adalah dampak untuk anak-anak kita yang masih duduk di dunia pendidikan, yang masih pelajar. Itu dampak yang paling parah. Ya, kenapa? Karena anak yang masih dalam usia belajar ini, dia di saat ini juga berdampak seperti orang-orang yang lainnya, orang dewasa yang lainnya, dalam hal kesulitan makanan, kesulitan untuk memenuhi kesenangannya, itu sama. Tetapi dampak yang juga paling parah menurut saya dari perspektif SDM adalah investasi untuk masa depan. Bayangkan Bapak Ibu, sekarang pendidikan ada 3 hal yang menjadi kebutuhan anak belajar, yaitu knowledge, kemudian skill, kemudian karakter, pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Oke lah, untuk pengetahuan kita bisa online ya, dan berbagai sumber sudah itu. Keterampilan pun juga, meskipun sekarang sudah lari ke keterampilan yang menggunakan online. Nah, tetapi dalam hal karakter ini tidak bisa kita online, karena karakter ini butuh media. Media karakter itu apa? Media karakter itu adalah sosialisasi dengan orang lain. Bagaimana sosialisasi dengan orang lain? Nah, saya ambil contoh misalnya, anak nantinya akan menjadi pinter
akan terampil untuk menggunakan gadget ataupun menggunakan media informasi yang lainnya, tapi bagaimana dia cara bersosialisasi dengan teman sebayanya, bersosialisasi dengan orang yang beragam, ya, orang yang berbeda dalam sukunya, berbeda agamanya, itu tidak bisa dipelajari dengan namanya online, nggak bisa. Harus ada media yang dia melakukan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi beban khususnya dari sisi SDM untuk membangun SDM dalam bidang karakter ini perlu waktu yang panjang. Kalau yang ketinggalan hanya pengetahuan bisa diambil ataupun dengan cara apapun lah bisa tes. Tapi kalau yang ketinggalan adalah tentang karakter, ini lama mengejarnya. Maka dengan apa daya apapun kita Reginaseri begitu ada peluang untuk sudah bisa masuk lagi zoom, jangan. Kita akan segera jalankan itu, tentu saja dengan persiapan yang sudah dipersiapkan. Nah itu Bapak Ibu dari sisi orang tua, mari kita sama-sama nanti aja naik lagi. pentingnya anak-anak kita untuk segera bersekolah. Karena kalau saya baca komentar orang tua yang sudah mulai jenuh, sudah mulai repot, sudah mulai kebingungan bagaimana untuk mengajari anak untuk menjadi berdisiplin, saya yakin putra-putri Bapak Ibu sudah tidak seperti dulu lagi. Bangun pasti siang, tidurnya pasti malam karena main game. Artinya sudah mulai ada pola baru. Ada pola baru. Ini new normal bagi anak-anak yang new normal yang sebenarnya tidak normal, dan itu new normal yang negatif. Hati-hati Bapak Ibu para orang tua. Sekali lagi untuk mengembalikan kebiasaan apalagi budaya hidup anak yang sudah berada dalam budaya anak itu akan sangat sulit dibandingkan dengan pengetahuan. Akhir dari pemaparan saya ini, saya mengajak para orang tua, mari kita bersama-sama untuk menyikapi normal baru. Saya lebih suka normal baru karena mudah dipahami banyak orang. Normal baru ini sebagai orang tua sehingga anak yang nantinya akan kembali ke kami untuk dikembalikan memori karakter, untuk dikembalikan budaya hidupnya sebagai pelajar, itu akan semakin cepat. Cepatnya. Kalau itu sampai terlambat itu berbahaya bagi investasi anak di masa depan. Barangkali itu yang saya paparkan. Nanti pada saat sesi tanya jawab, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pemirsa, dipersilakan. Ya, saya bagus berikan pada. Iya, terima kasih Mr. Agus dan Bapak Ibu. Memang waktu kita terbatas, kurang lebih 1 jam dan masih ada materi lain. Intinya memang di new normal ini ada 2 kondisi yang memang benar-benar harus dilakukan dan belum pernah ada. Tetapi ada juga hal yang lain dulu sudah ada tetapi itu hilang. Ya, seperti itu. Kemudian apa yang harus kita siapkan dan seperti apa kondisi kita? Sekali lagi, di masa pandemi ini, COVID yang makin, trennya Indonesia makin meningkat. Terutama anak-anak juga sudah banyak yang terpapar. Seperti apa di bidang pendidikan? Untuk itu, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kedua. Pada Mr. Abel, kami persilahkan. Belum dibuka. Mr. Abel. Ya, Mas Abel. Ya, sepertinya Mr. Abel belum terdengar suaranya, Mr. Suaranya nggak ada, suaranya. Iya, tunggu sebentar Bapak Ibu. Ya. Oke, sepertinya sudah. Ya, sekali lagi selamat pagi Mr. Abel, silakan. Ya, terima kasih Mr. Paris. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Baik Pak, silakan.
salam sehat dari kami, Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang keluarga Muslim, kami aturkan selamat Idul Fitri. Semoga Idul Fitri kali ini terus membawa kita kepada kemenangan atas semua perjuangan kita, perjuangan spiritual maupun dalam hidup kita, pengendalian diri dan sebagainya, dan semoga membawa kebaikan bagi keluarga Bapak Ibu dan kita semua, komunitas besar Sekolah Regina Coeli. Mohon maaf, Mister Bapak Abel, Ibu yang kami suaranya agak kurang jelas, Mister. Ya, halo. Sangat kecil suaranya. Bisa volume ditambah mungkin, Mister. Iya, silakan, Mister. Ya, baik, Mr. Paris, apakah sudah bisa didengar lebih jelas? Ya, Jelas. Ya, baik. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Pagi Pak Abel. Melanjutkan yang disampaikan oleh Mr. Agus, kami akan memaparkan kesiapan sekolah Regina Coeli, mulai dari cara menyikapi new normal atau kenormalan baru, sampai kepada rencana teknis yang akan dilaksanakan kalau Bapak Ibu berkenan. Kami juga tidak tinggal diam, ya. Berbagai kondisi orang tua juga kami pantau di rumah-rumah, ya. Saya memperlihatkan misalnya berbagai status orang tua, antara lain misalnya soal saya selama pandemi COVID-19 ini di rumah bersama anak. Saya punya kedekatan emosional yang semakin meningkat dengan anak saya. Ternyata setelah ditanya maksudnya apa, katanya kalau melihat anak saya lama-lama bawaannya emosi, katanya. Ada juga status orang tua murid yang lain mengatakan guru di sekolah mah enak karena digaji. Saya di sini mengajarin anak, nggak ada yang menggaji. Kemudian ada lagi orang tua yang statusnya pusing nih, kapan anak-anak dibawa ke sekolah lagi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, untuk ke sekolah lagi, berbagai macam retorika, rencana, perdebatan sedang berlangsung saat ini, dan belum ada satupun titik temu. Terakhir dikatakan paling cepat anak-anak kecil itu akan bisa dibawa ke sekolah lagi bulan September. Tetapi ada juga yang mengatakan bisa dicoba bulan Juli. Tetapi bagi kami sekolah tidak ada istilah mencoba-coba, karena ini anak kita semua, dan kami serahkan akhirnya nanti kepada kenyamanan Bapak Ibu. Apakah kita akan bawa ke sekolah atau tidak. Yang jelas dari kami, informasinya adalah bahwa tanggal 13 Juli adalah tahun ajaran baru. Ya. Tapi apakah tahun ajaran baru ke sekolah atau tidak, kita terus menunggu keputusan dari pusat, kemudian pemerintah daerah, dan juga terakhir kami akan pasti mengikuti kenyamanan Bapak Ibu sekalian. Apapun itu nanti, Sekolah Regina Coeli sesuai dengan judul tadi, siap entah itu belajar di sekolah maupun belajar di rumah, BDR. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Agus sudah memaparkan tentang apa itu new normal atau kenormalan baru. Secara pendidikan, new normal itu ada dua. Yang pertama adalah memang benar-benar langkah darurat. Dan yang kedua, new normal adalah mengkonfirmasi cara-cara yang benar, yang dulu kita lakukan secara salah, tetapi pandemi COVID-19 ini membuat kita dipaksa untuk berdisrupsi, untuk berubah dari cara-cara kita yang lama kepada cara yang sebenarnya dalam hidup kita. Mari kita lihat satu sisi, yang pertama adalah langkah darurat. Seperti misalnya, ke sekolah harus bermasker. Sekolah adalah kawasan bermasker. Nanti Bapak Ibu akan melihat tulisan di situ. Mulai hari ini akan kelihatan, dan kami akan perkuat dengan video semuanya. Kami demokan apa yang terjadi di sekolah dan antisipasi apa yang diberikan. Kemudian cuci tangan tanpa menyentuh gagang keran. Washing hand without touching the tap. Itu kami siapkan di rumah, di sekolah dengan keran-keran otomatis, dengan berbagai macam cara. Lalu kalau nanti terjadi bahwa akan ada sekolah berangkat ke sekolah, maka kami akan mulai dengan
usia yang paling tinggi, yaitu SMA dicoba. Kemudian SMP, SD, lalu kita akan lihat TK. Dengan jarak 1 sampai 1,5 meter antara murid yang satu dengan yang lain. Meja kursi dipersonalisasi, ditulisi nama anak dan tidak boleh berganti meja kursi. Kelas stationary, tetap di tempat, anak tidak berpindah-pindah. Sidik jari kehadiran dan kepulangan anak ditutup. Jadi tidak ada sidik jari, tidak ada kantin, tidak ada jajan di luar, semua harus membawa makanan dari rumah. Tidak ada upacara bendera yang massal, tidak ada olahraga massal, serta sistem khusus lainnya di perpustakaan dan berbagai hal akan kami siapkan. Itu semua adalah contoh langkah darurat yang kita sebut atau oleh pemerintah atau secara global disebut new normal atau kenormalan baru. Sesungguhnya bagi Regina Selly itu bukan sesuatu yang normal, itu tetap langkah darurat. Karena kita sebagai orang beriman pasti berharap bahwa keadaan ini akan berakhir. Virus tetap ada, tetapi kita berdoa supaya vaksinnya segera ada, sehingga langkah-langkah yang abnormal itu nanti kembali kepada kenormalan yang sebenarnya. Contoh yang lain misalnya nanti di dalam kelas, guru tidak boleh berjalan keliling ke murid-murid, tidak boleh mendekati murid, tidak boleh menanyakan secara personal pekerjaan murid sampai di mana PR-nya, nomor berapa, dan seterusnya. Tapi guru hanya stay di depan kelas. Itu adalah langkah darurat, karena pendidikan tidak seperti itu seharusnya. Maka kami menyebutnya langkah darurat. Keliru kalau seperti itu disebut new normal. Keliru kalau misalnya harus selalu bermasker, itu adalah new normal. Itu abnormal. Kita berharap bahwa tidak akan begitu seharusnya. Tuhan tidak menciptakan dunia ini dengan manusianya untuk hidup secara seperti itu. Itu sudut pandang Regina Selly terhadap makna dari new normal di sisi yang pertama. Di sisi yang kedua adalah new normal dalam arti kita mengkonfirmasi kembali cara-cara yang benar. The true way of life dari kita semua. Dan ini point of no return. Artinya begini, banyak cara yang kita lakukan dalam pendidikan selama ini, baik sebagai orang tua, sekolah, maupun masyarakat yang keliru. Atau yang kita tahu bahwa itu salah, tapi kita lakukan. Maka kita dipaksa secara disruptif oleh pandemi COVID-19 ini untuk kembali ke kita pada pendidikan yang sebenarnya. Bahwa kita lihat yang pertama misalnya, Ki Hajar Dewantara mengatakan, rumah dan keluarga adalah pendidik pertama dan utama. Semua rumah adalah sekolah dan semua orang tua adalah pendidik. Itu kata Bapak Pendidikan Nasional kita. Itu artinya bahwa ada sebagian dan cukup besar porsinya pendidikan itu memang berlangsung di rumah. Tuhan menitipkan anak-anak bukan kepada guru di sekolah, tetapi kepada kedua orang tuanya. Sekolah adalah lembaga yang memformalkan pendidikan itu. Itu dipaksa oleh pandemi COVID-19 untuk kita semakin menyadari itu. Dengan belajar online selama 3 bulan ini, kita semakin menyadari bahwa oh ternyata memang saya orang tua sekaligus adalah guru, sekaligus adalah wali kelas, sekaligus adalah pengawas ujian ketika ada ujian. Karena kita harus bersinergi mendidik anak-anak kita bersama ini supaya dia bisa ujian secara mandiri. Toh naik kelas dan tidak naik kelas itu adalah ukuran manusia. Sedangkan belajar untuk menunggu sebuah surprise dari hasil perjuangan dia, itu adalah yang kita tunggu bersama. Dia akan bangga kalau dia berhasil dengan cara mengerjakan sendiri, tanpa dibantu oleh orang tua atau tanpa dibantu oleh gadget-gadget lain yang di luar dari gadget yang digunakan untuk sistem penilaian online itu. Contoh kedua adalah contoh yang kedua Bapak Ibu adalah kita kembalikan pendidikan kepada pilar pendidikan yang sebenarnya, yaitu orang tua di rumah, kemudian sekolah, dan juga masyarakat. Kita sama-sama mendidik anak ini, membuat mereka tumbuh bersemi seperti bunga yang indah. Kita sediakan tanah yang subur. Di sekolah, tanah yang suburnya misalnya adalah guru yang mengajarnya piawai, penuh perhatian terhadap anak. Kemudian di rumah, penuh kasih sayang, diberikan motivasi, diberikan kebesaran jiwa, diberikan ruang untuk belajar, ruang untuk kemandirian. Kemudian yang ketiga,
New normal yang ketiga dalam arti mengkonfirmasi kembali apa yang benar adalah begini Bapak Ibu. Pendidikan itu kontennya adalah pertama ada etika, kedua estetika, ketiga iptek dan keterampilan, dan keempat nasionalisme, dan kelima jasmani dan kesehatan. Etika dan estetika yang paling kaya secara kultural adalah di rumah, bukan di sekolah. Oleh karena itu, dengan pandemi COVID-19 ini, dengan belajar online yang semakin banyak, atau BDR, belajar dari rumah, kita semakin menyadari sebagai orang tua bahwa ternyata porsi etika, estetika, nilai-nilai kehidupan itu lebih banyak diandalkan, diajarkan di rumah. Maka guru di sekolah sebagai role model, di rumah pun juga sebagai role model. Kalau anak diharapkan untuk bangun pagi on time, maka orang tua juga bangun pagi on time. Kalau jam 7 semua harus belajar, maka seluruh rumah itu punya budaya belajar, maka pada saat itu TV misalnya dimatikan semua. Nah, itu adalah kita memberi ruang supaya di rumah itu tumbuh subur yang namanya pendidikan bagi anak. Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk kembali kepada hal-hal itu. Yang lain misalnya, pendidikan ternyata istilah wajib belajar itu salah diartikan. Dan sebetulnya yang paling banyak harus kita kedepankan adalah istilah hak belajar. Bahwa guru di sekolah dan orang tua di rumah sama-sama bersinergi memperjuangkan hak belajar bagi anak. Jangan mengedepankan kata wajib. Karena mendengar kata wajib untuk anak-anak milenial, itu yang muncul pertama-tama adalah rasa anak. Lama-lama fobia, tidak suka dengan hal yang diwajibkan itu. Oleh karena itu yang kita kedepankan adalah guru di sekolah, kami akan berusaha, Bapak Ibu juga, bahwa anak-anak ini kita tidak boleh jadikan budak. Budaknya kenapa? Karena anak bisa belajar karena dipaksa oleh PR. Anak bisa belajar karena dipaksa oleh tugas. Anak bisa belajar karena dipaksa dibangunin untuk ikut online learning. Anak bisa belajar karena dijanjikan ulangan. Anak bisa belajar karena akan ada ujian, akan ada ulangan kenaikan kelas, PAT, dan sebagainya. Itu semua adalah bentuk-bentuk pemaksaan dalam tanda kutip, sehingga self-control, self-discipline, dan self-productivity dari anak mati. Nah, pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk kembali kepada hakikat dari pendidikan yang sebenarnya. Yaitu bahwa yang paling penting di rumah adalah self-independent learning. Orang tua memberi ruang kepada anak untuk belajar secara mandiri. Karena ada 50%, 60% lebih dari materi itu yang dia bisa dengan belajar sendiri. Tidak harus dicekoki oleh guru. Kemudian self-discipline, self-control, self-productivity. Produktivitas yang tinggi walaupun tidak ada yang kontrol. Sometimes anak perlu merasakan kesetrum listrik. Kadang-kadang anak perlu merasakan dihukum oleh gurunya karena dia malas. Supaya dia tahu akibat dan konsekuensi dari semua perbuatan kita. Jangan kita proteksi 100%. Karena itu akan mematikan kemandirian anak. Hal yang lain adalah, Bapak Ibu, sesuatu yang mencengangkan. Menurut pakar, anak Indonesia, kalau cara pendidikan di rumah dan di sekolah masih seperti sekarang ini, maka anak-anak Indonesia akan siap menghadapi abad 21 pada abad 31. Kenapa? Karena anak-anak kita ini functionally illiterate. Jadi secara fungsional sebetulnya buta huruf. Artinya bisa membaca tapi tidak memahami bacaan. Yang kedua, memahami bacaan tapi tidak mampu mengonversi hasil pemahaman itu ke dalam realita hidup. Itulah yang disebut dengan functionally illiterate. Oleh karena itu, untuk memajukan pendidikan di new normal ini, sangat dibutuhkan yang pertama dari guru dan orang tua, kita memboost up penguasaan teknologi. Kita lipat gandakan. Kalau kemarin kita masih rada-rada gaptek, sekarang kita dipaksa oleh COVID-19 untuk harus menguasai. Sekalipun bukan kita yang ikut telekonferensi dengan guru antar anak, tetapi kita harus memahami cara kerjanya supaya anak dapat dipantau dengan sebaik-baiknya. Apalagi nanti di tahun ajaran baru, Regina Selly dari SMA, SMP, mungkin ada SD juga, akan menggunakan aplikasi berbayar yang khusus Regina Selly
konten belajarnya ada di dalamnya. Maka itu benar-benar kita kuasai karena melihat silabus, melihat materi pelajaran itu tidak akan lagi dikirim melalui grup, tapi ada di dalam aplikasi itu bisa dibuka melalui akun anak-anak itu. Dengan segala ujian, hasil ujian sampai kepada nilai raport ada di situ. Kalau aplikasi yang selama ini kita pakai seperti Zoom atau Google Meet dan sebagainya, itu aplikasi kosong yang di dalamnya belum terisi karena aplikasi sejuta umat seluruh dunia. Kemudian Bapak Ibu, untuk prakteknya new normal, kita akan masuk di 13. Kita akan mulai tahun ajaran baru 13 Juli. Sejauh ini belum ada informasi yang berubah dari itu untuk Regina Coeli. Lalu apakah masuk sekolah? Maybe. Kita akan melihat bagaimana perkembangan informasi beberapa hari ke depan ini sampai akhir Juli. Kalaupun masuk, kami akan trial. Beberapa hal yang akan kami lakukan ketika harus masuk sekolah. Pertama, kami akan mengurangi mata pelajaran tertentu yang kiranya bisa didapatkan oleh anak seiring dengan dia bertumbuh besar tanpa harus dicekoki di sekolah. Yang kedua, kami akan mengurangi indikator-indikator tertentu alias materi tertentu di setiap pelajaran yang kiranya materi itu tidak harus dicekoki di sekolah atau oleh orang tua, tetapi dia akan paham dengan sendirinya seiring usia dan pengalaman anak itu. Yang ketiga, kami akan memilah materi mana yang terlalu teoritis, mana yang butuh interaksi intensif. Kalau sangat teoritis, materi itu akan lebih banyak dibelajarkan dengan cara BDR, online learning, baik luring ataupun daring. Sedangkan yang butuh banyak interaksi, kami akan berusaha untuk bertemu dengan anak di sekolah dengan cara shift, dengan jumlah anak yang tidak terlalu banyak dalam kelas, dengan jarak duduk yang baik sesuai dengan protokol pandemi COVID-19 atau protokol new normal. Kemudian yang berikutnya yang akan kami lakukan adalah tidak akan pindah kelas. Tidak akan ada anak yang berkerumun. Pasti ada SOP baru di sekolah, budaya baru yang dikembangkan secara darurat, lalu cuci tangan dan sebagainya tentu saja sudah mulai kami siapkan. Jadwal diatur secara shift untuk kelas yang besar, menggunakan aplikasi berbayar supaya belajar online-nya lebih efektif, karena sekalipun kita akan masuk sekolah, tetap 70% lebih andalannya adalah belajar mandiri di rumah secara online bersama guru. Ujian-ujian paperless. Tidak akan menggunakan banyak kertas dan sebagainya, tapi ujian memakai sistem. Demikian Bapak Ibu, secara garis besar apa yang bakal kami lakukan oleh Sekolah Regina Coeli secara belajar online untuk lebih kami tingkatkan, dan juga di sekolah ketika harus masuk sekolah pada waktunya nanti beberapa langkah sudah kami siapkan mulai dari sekarang. Semoga nanti pada waktunya semakin rampung dan kita siap untuk belajar di sekolah maupun di rumah secara lebih berkualitas. Demikian dulu Mr. Paris dari saya, sekedar pancingan. Oke, mungkin kita interaktif langsung di Serabel. Baik. Seperti banyak kekhawatiran orang tua, bukan hanya di Regina Coeli, mungkin seluruh dunia. Di saat COVID masih menyerang beberapa anak, termasuk Indonesia, kemudian juga tren masih bertambah terus. Seperti apa? Apakah Regina Coeli memang seperti tadi dalam langkah darurat ini? Seperti apa kesiapan RC School ini, Mister? Ya baik, Mr. Paris. Sebetulnya sebagian sudah saya sampaikan tadi. Begini, kita akan mengikuti panduan secara nasional. Mendikbud sekalipun beberapa kali setiap hari mengatakan bahwa soal masuk sekolah atau tidak itu bukan urusan sepenuhnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi soal tanggal 13 Juli mulai tahun ajaran baru, iya. Tetapi soal anak masuk ke sekolah secara physically itu diserahkan kepada penilaian nasional, terutama dari pemerintah daerah, diserahkan kepada Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan
memberikan otonomi kepada sekolah untuk bersama orang tua murid dan komite menyepakati apakah akan masuk dan dengan cara apa. Sekolah menyiapkan SOP dan segala macam measures yang diperlukan, tetapi finally akan dikembalikan kepada kenyamanan orang tua apakah masuk sekolah atau tetap belajar online. Kalaupun masuk, kelas mana, jenjang mana yang akan disepakati untuk mengawali masuk sekolah itu, dan seberapa porsi murid itu shift-shiftan untuk masuk sekolah. Dan pasti cara-cara yang kita sudah siapkan sekarang ini pasti kami presentasikan secara panjang lebar nanti kepada Bapak Ibu ketika sudah tiba waktunya. Jadi demikian, kekhawatiran itu kami sangat pahami, makanya tidak akan sepihak oleh sekolah untuk menentukan apakah anak datang ke sekolah atau tidak. Demikian Mr. Faris. Ya, baik Mr. Abel. Kita masih ada waktu sedikit lagi, kita bisa memberikan untuk bertanya kepada parents. Mute-nya buka. Apakah kita memberikan waktu untuk orang tua bertanya, Mister? Ya, silahkan Ya. untuk itu. Oke. Sambil saya share screen Satu saya. mungkin Mr. dari Faris. TK, kalau yang bersedia, kemudian SD, SMP, SMA, supaya nanti terwakili kalau waktu masih ada. Silakan. Mister, halo. Ya, silakan. Mister ini Ya, dengan Ibu. mamanya Ben dari KGB. Ya, Mama Ben dari KGB, silakan. Aku mau tanya, ini kan kurvanya dari kurva COVID-19 ini masih naik nih. Andai kata misalnya sampai Juli masih naik, terus misalkan dari gugus tugas udah diperbolehkan, oke, sekolah dibuka gitu misalkan ya. Apa Regina ngikutin gugus tugas atau emang punya kebijakan sendiri? Andai kan kurva terus naik gitu, karena kan kita lihat sendiri di berita-berita ya, katanya tempat pariwisata itu belum boleh dibuka, tapi di mana-mana tuh udah rame gitu. Gitu, gimana tuh? Ya. Silakan Mr. Abel atau Mr. Agus. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Dari segi penyelenggaraan pendidikan di sekolah, jadi dari gugus tugas secara nasional, seandainya sudah diperbolehkan, pasti Mendikbud, Pak Nadiem akan memberi komando. Oke, silahkan masuk sekolah dengan segala tata cara new normal. Kemudian itu disambut gayung di tingkat daerah, di pemerintah daerah biasanya, lalu ke dinas-dinas, kemudian ke rayon, subrayon, dan sampailah kepada unit-unit, misalnya TK, SD, SMP, atau SMA. Sampai di Regina Coeli, kami pasti akan menyerahkan keputusan terakhir kepada Bapak, Ibu, orang tua murid, karena tidak bisa kami paksakan. Kalau memang kurva masih menunjukkan demikian, kemudian tingkat kekhawatiran juga masih ada, maka yang bisa kami lakukan adalah satu, masuk sekolah atau tidak disepakati bersama orang tua murid. Yang kedua, yang lain masuk sekolah, Regina Coeli belajar online. Kami hanya berusaha untuk menjamin bahwa kualitas pembelajaran online yang dilakukan itu tidak kalah, bahkan bisa lebih bagus daripada ketika masuk ke sekolah, tetapi dengan berbagai keterbatasan yang juga tidak bisa optimal penyelenggaraan pendidikannya. Demikian sementara Ibu. Mungkin bisa menambahkan. Ya, silakan Mr. Agus. Si Ibu siapa tadi? Mama Mama Ben. Ben. Oh, Mama Ben. Iya. Selamat pagi. Jadi gini, Mama Pagi, Ben. Mister. Nah, saya rasa untuk penyikapan bagaimana nanti kita akan beraktivitas, kita kembali kepada dalam kebutuhan itu kita mengenal adanya penting, kemudian mendesak, ada yang darurat, ada yang gawat, ada yang darurat. Nah, yang terpenting di dalam semua ini adalah kesehatan. Jadi pendidikan itu penting, tetapi yang utamanya adalah kesehatan. Maka tidak hanya di dunia pendidikan atau di Regina Coeli, banyak pihak yang sudah merencanakan begitu kita sudah mulai beraktivitas, tetapi kondisi belum memungkinkan, maka pertama-tama yang akan kita menjadi pertimbangan adalah pertimbangan kesehatan. Seperti kemarin kita lihat pendidikan di Korea kalau nggak salah, baru masuk sehari sudah ada anak yang terpapar langsung itu lagi. Nah, kita sebagaimana tadi yang disampaikan terakhir, selain juga diserahkan kepada orang tua, pasti kami pihak sekolah
akan berpikir yang paling darurat itu apa. Kalau ternyata itu kesehatan belum untuk di bidang kesehatan belum memungkinkan, ya itulah yang akan kita utamakan. Mungkin itu tambah dari saya. Baik, masih kami berikan kesempatan kepada satu penanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mohon Mr. Abil dan Mr. Agus juga tap on. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Operator mungkin ada beberapa yang ingin bertanya, tapi karena di seperti tadi ada yang ingin bertanya, silakan Bapak atau Ibu. Bisa dari SD, SMP, atau SMA. Silakan. Morning, Mister. Iya. Morning. Ya, selamat pagi. Good morning, ma'am. Ya, saya mamanya Mayasa dari KGA. Ya, KG ya. Ya, silakan. Iya. Gini, Mister. Kebetulan kan anak saya baru masuk ya, baru masuk KGA, baru daftar. Halo. Iya, ya. Gimana, Bu? Baik, Ibu. Lanjut, Ibu. Dengan kondisi pandemik yang masih begini, kemungkinan kan ada beberapa mungkin kegiatan yang ditiadakan nanti ya kali ya, atau mungkin masih belajar di rumah. Nah, yang mau saya tanyakan sehubungan dengan pembiayaan, Mister. Kan mungkin ada sebagian orang tua yang sudah melunasi. Dengan kondisi yang begini atau mungkin nantinya ke depannya masih belajar di rumah untuk beberapa bulan, kan kita nggak tahu ya kondisi ke depannya kayak gimana. Itu sehubungan dengan pembiayaan yang sudah lunas seperti biaya kegiatan itu gimana ya? Mr. Agus. Ya. Baik, terima kasih, Ibu. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Najali, harapkan pada masa pandemi, ya, pada masa darurat seperti ini, pada masa biasa pun kalau uang kegiatan yang tidak terpakai itu kita kembalikan. Seperti pada tahun ini nanti setelah dihitung akhir tahun ada sisa uang kegiatan akan dikembalikan. Apalagi ini adalah terkait dengan pandemi. Maka Ibu nggak usah khawatir, uang kegiatan nanti yang tidak terlaksana itu kita akan hitung kembali, akan kita kembalikan. Itu kebijakannya seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, thank you, Mister. Terima kasih, Ibu. Ya, mungkin dari saya sedikit saja. Para orang tua, saya nitip untuk anak-anak kita, karena sekarang ini dalam situasi untuk tetap berada di rumah, bagi anak-anak untuk mendapatkan informasi-informasi yang sebenar-benarnya di dalam kapasitas bagi anak-anak itu sangat minim. Ya. Bayangkan saja kalau anak kita setiap hari melihat TV yang isinya yang sakit berapa, yang meninggal berapa, nah itu akan terekam di dalam pemikiran anak. Maka untuk antisipasi perkembangan psikologi anak, mohon kepada para orang tua untuk memilah-milah berita yang ada di rumah, ataupun mungkin kalau bercerita tentang dampak-dampak pandemi itu dengan suami istri, itu hindarkan untuk dekat-dekat dengan anak. Karena yang ada hanya ketakutan dan ketakutan. Apalagi situasi ini Bapak Ibu pergunakan untuk menakut-nakuti anak. Jangan begitu, nanti kamu kena pandemi. Kena virus. Jangan begitu dan seterusnya. Itu nanti akan berbahaya bagi proses perkembangan anak itu sendiri. Itu tambahan pesan dari saya. Terima kasih. Baik, Mr. Agus. Sebelum kita tutup, masih ada dari Mr. Abel. Ya. Sedikit dari saya, Bapak Ibu, pesan yang pertama bahwa secara keseluruhan
pandemi COVID-19, apalagi kita memasuki definisi dari new normal atau kenormalan baru ini nanti, bagi sekolah Regina Selly, dalam interaksi dengan Bapak Ibu sebagai orang tua murid atau sebagai tamu terhormat kami, marilah kita melihat istilah new normal ini sebagai sebuah blessing in disguise, sebuah bencana yang membawa berkat. Kenapa? Karena dengan kesadaran new normal ini nanti, dengan dipaksa oleh sebuah keadaan COVID-19, semoga Fajar akan menyingsing lebih awal bagi perbaikan kualitas pendidikan kita, sinergi kita, dan kita kembali ke kita masing-masing, peran sebagai orang tua dan sebagai sekolah dalam mendidik anak-anak kita secara lebih benar. Lalu yang terakhir, bahwa untuk anak-anak milenial kita, menurut banyak survei, diharapkan bahwa kita tidak terlalu penting lagi untuk bermimpi memiliki anak yang manut. Tetapi yang lebih penting adalah kita berusaha mempunyai anak yang mandiri, yang punya self-independent learning, self-control, dan self-productivity. Kalau demikian halnya, maka niscaya sekalipun kita masih akan lebih banyak belajar dari rumah dalam bulan-bulan ke depan ini, pendidikan untuk anak kita niscaya tidak akan berkurang. Demikian dari kami. Terima kasih, salam sehat, dan salam kangen kami buat anak-anak semuanya di rumah. Tuhan memberkati. Ya, baik Mr. Abel dan Mr. Agus, dan juga orang tua, karena waktu kita sangat terbatas, maka dari itu seluruh rangkaian acara ini akan kita akhiri. Sekali lagi, mari kita terus. Ada yang tadi. Ada. Sally. Oh, Bu Sally. Oh, ya, Aduh, suaranya tidak apa, pangling saya. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, Bu Sally. Mungkin untuk review dari sekolah, saya juga sering berdebat sama memperin ya, sorry. Karena kan untuk orang tua mungkin yang punya satu anak, oke, satu hari 2-3 mata pelajaran masih oke. Tapi untuk yang anaknya banyak nih, Mister, bisa direview nggak? Misalnya pada saat awal bulan pandemi ini saya pernah minta dalam satu kelas, boleh nggak Miss atau Mister bisa tolong jadwalkan jadwal apa aja, deadline-nya kapan, itu tolong berikan ke kami. Itu supaya kami juga orang tua tahu nih tugas anak yang pertama apa, tugas anak kedua apa, anak ketiga apa. Nah, seperti kita tahu kan informasi dari Kompas, bahkan Ikatan Dokter Anak Indonesia memutuskan bahwa anak sekolah bisa masuk di bulan Desember. Itu yang informasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, untuk new normal ini pasti orang tua siap. Saya yakin orang tua siap. Tapi bagaimana sekolah mereview kembali kurikulum untuk tugas-tugas di rumah ini supaya anak-anaknya kita enjoy. Misalnya Mister ya, saya begitu dikasih tugas, Mama, kok di sekolah lebih sedikit tugasnya dibandingkan lain. Jadi mereka merasa keberatan kenapa selama di rumah tugasnya jauh lebih banyak. Nah, itu yang harus direview dari sekolah, apakah memang efektif seperti ini? Karena yang kita perlukan adalah inisiatif dari guru atau sekolah. Misalnya, oke, kita online meeting ya, seminggu at least 1 kali atau 2 kali. Yang itu kita perlukan, tapi saat ini mungkin hanya beberapa kelas, tapi kelas lain masih non-aktif. Itu yang masih direview dari saya sebagai ketua komite SD SMK. Iya. Ini Mr. Agus foto-foto ya. Itu punya aku sendiri. Oke, jadi dari saya pribadi, mungkin sekolah memikirkan, oke, satu kelas saya punya 1 anak, tapi dipikirkan, untuk kami yang memiliki banyak anak, kemudian deadline di hari yang sama, kemudian kami juga WFA punya target sendiri, nah itu yang perlu direview dari sekolah. Jadi sama-sama enjoy, anak-anak ngerasa tugasnya juga tidak terbebani. Tadi kan Mr. Abel bilang anak di sekolah, anak di rumah itu harus enjoy learning. Nah, bagaimana caranya? Sekolah mungkin harus review apakah anak-anak ini benar bisa enjoy. Misalnya setiap hari terbebani dengan 5 halaman, 3 halaman, dikali 2 mata pelajaran gitu. Nah, itu yang perlu kita review dari masing-masing kelas.
Yang saya butuhkan adalah apakah ada mata pelajaran dan deadline-nya. Beberapa kelas sudah bikin untuk perwakilan dari anak saya, tapi ada beberapa kelas yang memang hari ini harus jam sekian gitu, Mister. Itu yang merasa kami keberatan sebagai orang tua gitu. Jadi jangan sampai pola sekolahnya sama kayak zaman dulu gitu. Ya, baik. Saya kira itu masukan yang bagus sekali, Mr. Faris, dari sisi masukan dan untuk bahan refleksi juga untuk sekolah, karena memang kondisi sekolah dan hampir semua sekolah dalam beberapa bulan ini dengan ketetapan kurikulum yang tidak ada perubahannya, tidak ada pengurangannya dari kementerian, tetapi belajarnya online, meraba-raba. Ya, itulah keadaannya dan guru-guru kita mungkin sebagian kebablasan memberi tugas kepada anak, maksudnya biar anak itu positif di rumah gitu. Tetapi dia tidak berpikir bahwa anak juga bisa stres, bisa fobia. Orang tua juga melihat anak stres, tambah stres. Maka langkah kami, Ibu, pertama, untuk ke depan, sudah sedang kami proses, kami akan merevisi kurikulum. Karena memang dari kementerian dikumandangkan yang namanya Merdeka Belajar. Apa yang penting, itu yang kami tetapkan, dan ada sebagian yang kami kurangi materinya. Kemudian, kalau kita akan belajar online, memang diprediksi sampai Desember barangkali kita akan seperti ini terus, maka banyak materi atau bahan yang akan dikurangi. Kemudian tatap mukanya juga secara online juga jadwalnya tidak sepadat ketika di sekolah. Lalu pengukuran tugas. Nah, PR terbesar kami adalah usulan Ibu yang seringkali memang kami koordinasikan tetapi masih terus disempurnakan, yaitu bahwa kami akan memperketat daftar list setiap kelas, tugas mata pelajaran apa, deadline kapan, dan berapa banyak. Sehingga setiap guru bisa ngukur untuk ngasih tugas kepada anak. Mungkin itu akan kami lakukan, sebuah daftar online harian yang bisa dibaca juga oleh Bapak Ibu, apa tugas kelas berapa, lalu berapa banyak, dan deadline-nya kapan. Supaya orang tua juga bisa memberi masukan kepada soalnya gurunya. anak-anak juga mesti ngerasa diperhatiin kan ya, Mister ya. Oke, pelajar ini kita online class, yang ready jam segini siapa, yang ready jam segini siapa gitu. Jadi anak-anak ngerasa, oh guru saya merhatiin saya loh, bukan hanya membebani tugas kalian, tugas yang udah, yang ini, yang belum, yang ini tolong ya. Nah, itu yang perlu direview, karena kalau misalnya kita stres nih, Mister, sorry ya. Misalnya anak-anak udah mulai pening, emak juga pening kan ya, Mister ya. Jadi daya tahan tubuh bisa berkurang loh, Mister. Di saat seperti itu kondisinya harus fit. Ya kan, bener kan? Jadi maksudnya mungkin imunnya menurun kok ya. Imunnya harus kuat. Jadi orang tua juga jangan stres, guru jangan stres. Gimana caranya kita sama-sama bikin koordinasi, misalnya SD dijadwalkan kelas 2 kali dalam seminggu pelajaran online, tidak perlu selalu tugas, tapi at least bertatap muka. Gimana kamu hari ini belajar apa? Boleh mention nggak apa yang kamu pelajari hari ini, misalnya. Lebih bertatap muka. Jadi jangan sekadar nulis. Anak-anak tuh bener-bener, 3 anak saya ngerasa, Mama lebih enakan sekolah karena banyak tugas gitu. Jadi minta tolong di-review untuk new normal ini. Sebagai orang tua, kita pasti siap, tapi asalkan nonsense, Mister, itu aja sih. Yang make sense gitu, bukan nonsense. Mem Ririn, makasih ya, saya suka input juga ke Mem Ririn, mau debat, mau ribut, mau apa, tapi kita terima gitu. Dari sekolah, orang tua. Enggak apa-apa, yang penting positif ya, demi kebaikan anak-anak kita semua. Ya. Terima kasih masukannya, Bu. Kami catat. Kami nggak pernah ribut. Cuman bertengkar aja. Oh. Sama aja. Ya. Nggak apa-apa, biar hidup ini seru, nggak sepi gitu ya. Benar. Thank you. Terima kasih, Bu, masukannya ya. Masukan yang bagus. You, dan biarpun Bu Seli yang menyampaikan, tapi saya kira untuk semua unit kami, ini mewakili semua SMP juga, SMA juga berguna masukannya. Kami catat ya, Bu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sepertinya memang sudah harus kita akhiri karena waktu juga sudah menunjukkan waktu yang sangat terbatas. Untuk itu, apapun yang kita sudah dapatkan hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Sekali lagi, kita harus siap. Dan terima kasih kami ucapkan kepada semua orang tua
yang sudah bergabung di Web Talk Show Regina Celli School. Terima kasih sekali lagi. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Terima kasih sekali. Mr. and Miss.